Jude Bellingham berhasil membawa Real Madrid comeback atas FC Barcelona dalam laga El Clasico yang digelar malam minggu kemarin. Anak buah Carlo Ancelotti berhasil membalikkan ketertinggalan 0-1 di babak pertama dengan 2 gol yang terjadi di paruh kedua. Seperti apa ulasannya? Kita saksikan berikut ini. Tampil sebagai tuan rumah, FC Barcelona banyak mengambil inisiatif serangan dengan bola. Mereka banyak membangun serangan dari bawah dan menguasai penguasaan bola dan memaksa Real Madrid mundur dan bermain pragmatis di babak pertama. Barcelona sendiri bermain dengan pola 3-2-4-1 di mana 3 center back diisi oleh Araujo, Christensen dan Inigo Martinez dengan 2 wingback, Joao Cancelo dan Alejandro Balde. Kemudian 2 gelandang bertahan ada Gavi dan Ilkay Gundogan dengan 2 gelandang serang Fermin Lopez, Joao Felix, dan striker Ferran Torres. Real Madrid sendiri tampil dengan formasi 4-4-2 ketika bertahan, di mana 4 back diisi oleh Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, dan Ferland Mendy. Kemudian 4 pemain tengah ada Fede Valverde, Toni Kroos, Aurel Tchouameni, dan Jude Bellingham. Sementara 2 striker diisi oleh Rodrigo dan Vinicius Junior. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana Real Madrid banyak terpaksa untuk bermain pragmatis di babak pertama, penyebabnya adalah hal ini. Jadi Barcelona dengan 3-2-4-1-nya banyak memiliki opsi untuk bermain. Di sini ketika Real Madrid di awal melakukan pressing dengan 2 striker, mereka akan banyak mengarahkan Barcelona agar bermain lewat area samping, di mana Vinicius dan Rodrigo akan mengarahkan bilap Barcelona ke salah satu sisi. Kemudian di sini nanti Real Madrid berencana akan melakukan pressing trap. Akan tetapi dengan 4 pemain tengah yang dimiliki oleh Barcelona, ketika Toni Kroos dan Tchouameni terpancing ke Gundogan dan Gavi, kemudian bola di samping sini di Araujo, biasanya dia akan menarik Jude Bellingham. Di sini ketika tertarik seperti ini, salah satu dari gelandang serang, seringnya adalah Fermin Lopez, bisa menjadi free. Sementara itu kalau misalkan back ikut ke sini, akan ada ruang di belakang lini yang cukup besar, karena di sini Barcelona masih memiliki wingback Cancelo dan Balde, juga Ferran Torres yang bisa memanfaatkan space di sini. Itulah yang membuat backline Real Madrid cenderung lebih statis karena mereka takut terekspos di situasi belakang lini. Akan tetapi dengan begitu malah membuka ruangan yang besar di antar lini yang bisa dimanfaatkan oleh Fermin Lopez. Dengan skema pressing seperti ini, Madrid banyak masalah karena ruang antar lininya besar, seperti yang terjadi di gol pertama, di mana Fermin Lopez berhasil menerima bola, kemudian dia berhasil switch serangan ke sisi jauh. Walaupun gol yang dicetak oleh Gundogan itu berasal dari situasi blunder, di mana kesalahan Tchouameni dalam melakukan intercept, tetapi dalam proses awalnya berawal dari bagaimana Barcelona berhasil mengeliminasi pressing dari Real Madrid. Memasuki pertengahan babak, Real Madrid bermain sedikit lebih pragmatis, di mana Jude Bellingham tidak lagi langsung pressing ketika bola ada di satu sisi. Pressing mereka tetap dengan 2 pemain depan, tetapi dalam banyak kasus di sini Valverde sering turun untuk mengantisipasi kalah jumlah di bawah. Jadi di atas tercipta situasi tetap 5-5 dibanding tadi sebelumnya banyak kasusnya Real Madrid kalah jumlah 4-5. Sedangkan Tchouameni dan Bellingham dia lebih hati-hati dalam melakukan pressing di samping dan cenderung lebih dulu menjaga Gundogan dan Gavi. Sementara Toni Kroos di sini nanti akan mengantisipasi bola yang ada di belakang 2 gelandang serang ini. Ini cukup menyulitkan Barcelona karena ketika bola di samping setelah diarahkan oleh striker, mereka tidak memiliki opsi di tengah, dan kalaupun Fermin di sini ikut, di sini masih ada Toni Kroos. Kemudian karena sudah ada 5 back di bawah, kalaupun Ferran ataupun Cancelo ikut, Mendy dan Alaba masih bisa leluasa untuk melakukan marking di sini. Akan tetapi sisi negatifnya lagi bagi Real Madrid, terutama ketika mereka sudah melorot atau bola sudah ada di area pertahanan mereka. Dengan skema pressing seperti ini, Barcelona memiliki banyak ruangan di depan lini, yang artinya ada ruang bagi Martinez, ada ruang bagi Araujo untuk melakukan drive ke depan
dan menciptakan menang jumlah di area selanjutnya. Seperti situasi seperti ini banyak terjadi ya, di mana Rodrigo dan Vini sudah mengarahkan, tapi di sini orientasi ini bisa membuat ada Gundogan bisa free dan bisa pindahkan bola ke Inigo. Ya, jadi apapun solusi yang dibuat untuk oleh Real Madrid, mereka masih belum bisa keluar dari tekanan sepanjang babak pertama. Karena Barcelona cukup bagus dalam menguasai bola, mereka punya pemain yang berkualitas main di ruang-ruang sempit seperti Felix, Gavi, Gundogan dan juga Fermin Lopez. Ditambah mereka punya Balde dan Cancelo yang punya kecepatan untuk memanfaatkan ruang belakang lini. Sehingga dalam babak pertama Madrid tidak banyak bisa memberikan ancaman bagi Barcelona. Akan tetapi bukan Carlo Ancelotti namanya kalau menyerah begitu saja. Di babak kedua dia membuat 3 pergantian yang berpengaruh mengubah jalannya pertandingan. Pertama adalah dia memasukkan Eduardo Camavinga menggantikan Ferland Mendy di posisi bek kiri. Kemudian Luka Modric masuk menggantikan Toni Kroos dan Joselu yang masuk menggantikan Rodrigo. Di sini dia juga membuat perubahan formasi ketika menyerang yang tadi yang cenderung 4-3-1-2 menjadi 4-3-3. Di mana Valverde sekarang bermain sebagai winger kanan, Vinicius bermain kembali di posisi winger kiri, dan Camavinga menggantikan posisi Ferland Mendy di posisi bek kiri. Yang membuat serangan Real Madrid menjadi berbahaya karena 3 pemain ini. Pertama adalah bagaimana Camavinga dia bisa memiliki atribut serangan yang lebih bagus dibandingkan Ferland Mendy. Dia bisa melakukan banyak dribble, berikan banyak kombinasi dengan Vinicius dan Bellingham, dan turut berkontribusi pada situasi sebelum terjadinya gol Bellingham. Jadi sebelum golnya Bellingham yang pertama itu adalah berawal dari tendangan sudut. Dan sebelum tendangan sudut itu ada serangan di mana Camavinga berhasil melakukan dribble, kemudian dia bisa melakukan kombinasi dengan Vinicius, dan nantinya Vinicius bisa memberikan bola kepada Tchouaméni yang melakukan shooting, kemudian di save oleh Ter Stegen dan menjadi corner yang selanjutnya menjadi gol yang dicetak oleh Bellingham. Tentu ini ada kelemahannya karena secara bertahan beberapa kali Camavinga lepas, kalah dalam situasi 1 lawan 1 menghadapi Joao Cancelo dan banyak space di sini yang ditinggalkan. Tetapi hal tersebut adalah bagian dari plus minus atau perjudian yang dilakukan oleh Ancelotti, di mana dia ingin tampil lebih menyerang karena sudah tertinggal 1-0, dan di sini Camavinga berhasil memberikan atribut serangan yang lebih baik. Secara statistik 38 menit dia bermain, memberikan kontribusi serangan yang lebih bagus dari Ferland Mendy, di mana dia 4 kali melakukan upaya take ons atau percobaan melewati lawan, dengan 2 diantaranya berhasil. Dia juga berhasil membuat 4 score shoot creating action atau SCA, yang dimana 4 aksinya tersebut, aksi-aksi tersebut bisa membuat atau berkontribusi terhadap 4 shooting yang dilakukan oleh Real Madrid di babak kedua. Begitu juga dengan Luka Modric di posisi gelandang. Berbeda dengan Toni Kroos yang cenderung lebih statis, yang cenderung lebih banyak meminta bola di kaki, pergerakan dari Modric ini lebih dinamis. Dia bisa minta di belakang, di depan gelandang serang lawan, tapi dia juga punya pergerakan ke belakang lini. Salah satunya yang terjadi di gol penentu kemenangan yang dicetak oleh Bellingham, di mana dia melihat adanya space di antara lini pertahanan Barcelona, di mana dia kemudian melakukan gerakan lari ke sana dan memberikan assist kepada Bellingham untuk gol penentu kemenangan di menit 90. Oke Sobat Plus, itulah ulasan dari pertandingan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid di pekan ke-11 La Liga. Saksikan terus konten-konten Sport Plus Studio.